terpercaya. Harga bahan pokok naik, warga serbu bazar murah yang digelar Korem 133 dan pemerintah Provinsi Gorontalo. Demi cadangan pangan, Bulog Gorontalo menargetkan serapan beras dari petani lokal. Seorang warga di Kota Gorontalo diketahui hilang saat akan mandi di sungai. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Korem 133 Nani Wartabone Gorontalo menggelar bazar murah. Kegiatan ini untuk membantu masyarakat di saat harga bahan pokok naik. Bazar Ramadan yang digelar Korem 133 Nani Wartabone Gorontalo bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo, juga melibatkan Bulog, retail, dan Basnas. Sejak pagi, sejumlah warga mulai antre di markas Korem 133 Nani Wartabone Gorontalo untuk menukarkan kupon belanja di Bazar Ramadan. Bazar murah ini langsung diserbu dan disambut baik warga lantaran mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok di saat sejumlah bumbu dapur dan bahan pokok naik di saat mendekati Idul Fitri. Telur, bawang merah, cabai rawit, sama beras. Yang 10.000 sama 25. 10.000 di harga ya, murah ya? Murah sekali. Kalau dibandingkan milih di pasar di sini bagaimana Bu? Serba murah, Serba murah di sini yang ini Pak. Di Bazar Ramadan ini sejumlah bahan pokok dijual jauh lebih murah dari harga pasaran. Beras 5 kg dijual Rp25.000. 1 kg daging sapi dijual Rp100.000, 1 kg gula, minyak goreng ukuran 1 liter dan 10 butir telur ayam serta cabai rawit dan bawang merah masing-masing dijual Rp10.000. Komandan Korem 133 Nani Wartabone bilang, Bazar Ramadan ini digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok murah yang sulit didapatkan lantaran harga sejumlah bahan pokok naik sejak memasuki bulan Ramadan. Seperti kita ketahui, menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, tentunya permintaan untuk bahan sembako itu pasti meningkat. Dengan adanya peningkatan permintaan dari masyarakat ini tentunya berpengaruh terhadap harga. Harga dipastikan pasti naik di pasaran. Nah, untuk menstabilisasikan itu, dengan upaya melakukan pasar murah. Ini seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Provinsi Gorontalo ikut membantu meringankan masyarakat menjelang persiapan Ramadan dan Hari Raya. Nah, pasar murah bersubsidi ini terdiri dari 7 komoditi yang nilai normalnya itu 251.500.000 tetapi dijual 95.000. Tentunya ini sangat membantu sekali masyarakat di saat kebutuhan-kebutuhan memang cukup naik tajam. Tidak hanya di Gorontalo, kegiatan Bazar Murah TNI bekerja sama dengan pemerintah daerah ini digelar serentak di seluruh Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, harga cabai sejak awal Ramadan hingga kurang dari sepekan jelang Idul Fitri masih naik di Kota Ambon, Maluku. Menurut pedagang, karena pasokan berkurang. Harga cabai rawit di pasar tradisional Mardika Ambon, Maluku naik signifikan. Yang sebelumnya Rp90.000 per kilogram, kini mencapai Rp130.000 per kilogram. Pedagang bilang pasokan cabai selama ini berasal dari Makassar dan Pulau Seram. Selain itu, harga cabai keriting juga naik dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram.
Bawang merah dan bawang putih dan sebelumnya Rp29.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan sejumlah bumbu dapur ini dikeluhkan warga lantaran kenaikan cukup signifikan dan mendekati Hari Raya Idul Fitri. Kita jual deh. Pengaruh apa sih Pak kalau naik? Pengaruh kosong, tidak ada di sini. Ada yang dari Makassar, Tembang. Bawang merah dia naik dari 29 sampai 30. Sekarang jual berapa? 50 ya. Bawang putih juga 50 ya? Sebenarnya berat Pak, tapi bagaimana semua kebutuhan memang buat belanja juga tuh Pak. Iya. Jadi mungkin momennya mau lebaran jadi dinaikkan kan bagaimana. Saudara, Bulog Cabang Gorontalo menargetkan 1.200 ton beras lokal untuk menjadi cadangan beras pemerintah tahun 2025. Untuk itu Bulog akan memberdayakan petani di wilayah Gorontalo. Saat ini Bulog Gorontalo telah memiliki 153 ton beras lokal yang diambil langsung dari tempat penggilingan padi. Sementara itu, Bulog Gorontalo mengaku menargetkan realisasi beras lokal sebanyak 1.200 ton untuk cadangan beras pemerintah tahun 2025. Nantinya beras lokal ini akan digunakan dalam berbagai program pemerintah untuk masyarakat. Demi menjaga ketersediaan pangan, khususnya cadangan beras, Bulog Cabang Gorontalo menjalin kerjasama dengan berbagai mitra, seperti petani atau penggilingan padi lokal. Selain itu, Bulog akan dihadapkan dengan persaingan harga pasar. Untuk berasnya ini kami bekerjasama dengan mitra-mitra penggilingan yang ada, lokal, khusus beras medium. Nah, jadi itu menjadi stok cadangan beras pemerintah yang nantinya akan dikelola oleh Bulog dan nantinya salurannya berupa penjualan beras SPHP atau bantuan pangan dan program lainnya yang sifatnya penugasan. Saat ini kan HPP pembelian perum Bulog itu kan 12.000 per kilogram. Ya. Nah, sudah diedarkan waktu Itu terkait nanti harganya masing-masing program. Biasa kalau SPHP itu kan dia nanti akan jadi 11.000. Menjadi tantangan tersendiri karena harga beras juga di lapangan, di gilingan itu mencapai 13.000 per kilogram. Jadi butuh pendekatan-pendekatan agar kiranya bisa memasok ke Bulog dengan harga 12.000. Saudara, semangat kebersamaan dan keberkahan Ramadan, Hotel Amaris Gorontalo menggelar acara buka puasa bersama seluruh karyawan Kompas Gramedia Group di Gorontalo yang digelar di Hotel Amaris, Kota Gorontalo. Manajer Hotel Amaris Irfal Samsu Bahri mengatakan, buka puasa ini bukan hanya sekadar kegiatan tahunan, namun merupakan kegiatan silaturahmi bersama seluruh karyawan Kompas Gramedia Group seperti Kompas TV, Tribun Gorontalo, Kompas.com, toko buku Gramedia, serta Hotel Amaris Gorontalo. Selain menggelar buka puasa bersama, Hotel Amaris Gorontalo juga memperkenalkan gedung baru yang rencananya akan diresmikan pada awal bulan Mei tahun 2025. Nantinya, Hotel Amaris akan menambah fasilitas berupa tambahan kamar hunian hingga ballroom yang bisa dinikmati masyarakat khususnya di Gorontalo. Hari ini alhamdulillah kita buka puasa bersama teman-teman Kompas Gramedia, di mana ada Tribun, Gorontalo.com, ada Kompas TV dan Gramedia sendiri dan kita sendiri di Hotel Amaris. Kebetulan hari ini juga merupakan kesempatan bagi kami untuk bisa dikatakan soft atau trial opening lah untuk bangunan kami yang baru, yang dimana harapannya ini bisa cepat terrealisasi sehingga kita bisa melakukan grand opening sehingga fasilitas ini bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di Gorontalo sendiri. Jadi untuk bangunan baru kita ini untuk melengkapi dari apa yang sudah ada, yang sebelumnya itu existing 90 kamar dengan 2 kapasitas ruang meeting. Di bangunan baru ini kita akan menambah kamar sebanyak 57 dengan 1 kapasitas ballroom yang bisa disekat menjadi 3 dengan kapasitas itu bisa mencapai hingga 800 FX untuk pernikahan. Sedangkan untuk kamar sendiri itu ada 2 atau 3 tipe kamar yang baru, di mana tadinya di Amaris lama hanya ada 1 tipe kamar, nantinya kita sudah ada kamar bisa dikatakan itu minimal setara dengan junior suite dengan tampilan yang lebih fresh dibandingkan yang sebelumnya, yang tentunya merupakan konsep Amaris yang terbaru.
Diharapkan dengan adanya tambahan gedung hingga fasilitas baru di Hotel Amaris Gorontalo dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pariwisata di Provinsi Gorontalo. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, pengunjung toko di Polewali Mandar saling berdesakan untuk membeli perabot rumah tangga. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, sejumlah ibu-ibu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat saling dorong untuk membeli kebutuhan rumah tangga yang dijual dengan harga murah. Ibu-ibu yang tak sabaran dan takut tidak kebagian barang murah ini saling berebut dan saling dorong untuk mendapatkan perabot rumah tangga yang dijual dengan potongan harga hingga 80%. Bahkan sebagian ibu-ibu ini terjatuh dan terinjak oleh pengunjung lain. Mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, karyawan toko berulang kali mengingatkan pengunjung agar berbelanja dengan tertib. Namun stok barang diskon yang terbatas memicu pengunjung saling berebut barang. Beberapa pengunjung mengaku kecewa karena tidak mendapatkan barang yang dicari. Ini dari mana? Dari Sila-Sila. Jauh ya? Iya, tidak lampau masuk. Berapa kilo dari sini? Kilometer? Tidak terlalu jauh, 15 kilo. 15 kilo. Ini tahu ada barang murah sini dari mana? Dari Facebook. Tadi memang harus berebutan ya? Iya. Sudah berapa kali datang? Baru sekali. Tadi dapat apa? Tempat isi dengan tempat sampah. Memang apa yang dicari sebenarnya tadi? Termos. Termos? Dapat termosnya? Tidak. Itu memang harus berebutan, Bu. Tadi Ibu masuk jatuh atau bagaimana? Enggak. Jatuh. Jatuh. Itu kenapa sampai jatuh? Hah? Kenapa sampai jatuh? Didorong sama orang belakang. Jadi tidak dapat termosnya? Tidak. Ini harganya berapa nih? 10.000. Itu biasanya harga dulu berapa? Harga. Memang murah ya? Iya. Jadi cuma dapat tempat sampah begitu? Iya. Saudara, tidak hanya toko perabotan rumah tangga, toko pakaian di Polewali Mandar, Sulawesi Barat juga ramai diserbu pengunjung. Mereka berebut kupon masuk ke toko pakaian untuk bisa berbelanja. Saling dorong, saling tarik, dan saling berebutan kupon berbelanja. Inilah yang terjadi di salah satu toko pakaian di Polewali Mandar. Bahkan sejak subuh mereka sudah ramai mendatangi toko pakaian ini. Mereka harus berebutan lantaran kupon yang disiapkan pihak toko terbatas. Bahkan sejumlah anak yang ikut bersama orang tuanya menangis histeris lantaran terjepit di tengah pengunjung. Banyak pengunjung kecewa karena telah lama mengantri namun tidak mendapatkan kupon belanja akibat kalah saat berebutan. Mereka antri pada hari berikutnya. Sementara pihak toko bilang pengunjung ramai sejak pekan lalu. Tadi dapat di mana kupon enggak? Nggak dapat kak kupon, gara-gara banyak sekali yang sekali orang rebutan nih orang sampai cakar-cakar nih marah-marah nih karena kadang tidak dapat nomor, ada nih apa punya. Memang tidak bisa masuk kalau tidak ada kupon. Nggak bisa masuk kalau ada kupon. Ini sudah antri Bu dari tadi. Antri maka dari jam 6 jam berapa ini kemarin tadi jam 7 lah antri. Sudah jam berapa mini ada kebagian kupon. Jadi bagaimana ini? Bisa masuk tidak? Nggak masuk, ini nunggu dulu Pak. Tekalan begitu. Dari mana Bu? Dari Sabang Barat. Alhamdulillah di sini kita dari tahun ke tahun sudah terkenal dengan harganya yang murah, dengan kualitasnya juga yang selalu kami jaga. Kami informasinya cuma di sosial media kami. Aturan sistemnya di sini kita pakai nomor antrian karena kan maksudnya ini toko tidak bisa memuat terlalu banyak orang, jadi kita sistemnya pakai nomor antrian untuk naik ke lantai 2. Iya, ada batasan untuk barang juga maksimal 40 biji satu orang. Kita batasi. Saudara, Polresta Sorong Kota memusnahkan narkotika jenis ganja seberat 6,5 kg. Barang bukti ini merupakan pengungkapan kasus sejak Januari 2025 hingga saat ini.
Ganja seberat 6,5 kg ini dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman Polresta Sorong Kota. Kasus ini terungkap saat polisi menangkap keempat tersangka di lokasi yang berbeda, salah satunya di area kedatangan Bandara Dominic Edward Osok Sorong. Diduga narkoba yang didapati ini berasal dari luar daerah. Setelah dilakukan penyelidikan, para tersangka merupakan pengedar narkotika yang akan menjalankan aksinya di Kota Sorong dengan motif untuk mendapatkan keuntungan dan dikonsumsi sendiri. Para tersangka kini terancam pidana penjara seumur hidup. Pada hari ini kita akan melaksanakan pemusnahan, pemusnahan barang bukti narkoba jenis ganja, yang mana kita melaksanakan ungkap kasus narkotika jenis ganja ini di bulan Januari. Kita ada 3 LP terkait barang bukti narkotika jenis ganja ini. Saudara, 3 kapal nelayan Indonesia ditangkap patroli gabungan Papua Nugini dan Australia karena memasuki wilayah perairan Papua Nugini. Ketiga kapal tersebut yakni KMN Akiva 01, KMN Bintang Samudra 92, serta KM Eka Jaya asal Jawa. Ketiga kapal ini ditahan di pelabuhan Port Moresby, Papua Nugini bersama 40 anak buah kapal. Komandan Lantamal 11 Merauke, Laksamana Pertama Joko Andri, menyatakan bahwa kapal-kapal tersebut sebelumnya berlabuh di perairan dekat pelabuhan Port Moresby sebelum akhirnya diperiksa dan ditahan. Hingga kini kapal masih dalam proses pemeriksaan setelah sebelumnya menjalani karantina. Selain itu, kejadian ini sudah berulang kali terjadi, padahal sudah diimbau agar kapal dilengkapi dengan GPS untuk mengetahui batas wilayah. Jadi saat ini kapal masih proses pemeriksaan. Kemarin masuk karantina, jadi kapal yang ditangkap dikarantina dulu. Setelah dikarantina nanti akan diadakan pemeriksaan oleh NFA nasional untuk melengkapi seluruh persyaratan berlayar. Ya, yang utama adalah peta laut, kemudian GPS. GPS itu Global Positioning System. Itu biar kita tahu posisi kita di mana. Karena di laut itu tidak ada batasnya, tidak ada pagarnya. Jadi tidak tahu kita sudah memasuki perairan negara lain atau tidak. Jadi harapan saya menekankan kepada seluruh masyarakat lain, tolong lengkapi. Kemudian radio komunikasi. Di sekitar perbatasan ada pos altorasi yang bisa melaporkan tidak datang, tapi melaporkan secara komunikasi. Ya, karena kalau harus merapat itu saya tidak rekomendasi, karena di sana juga tidak tersedia dermaga. Jadi saya minta untuk berkomunikasi. Saya kapal nelayan ini sekarang melintas saya berada di posisi perairan ini atau di koordinat sekian. Saudara, seorang warga di Kota Gorontalo diketahui hilang saat akan mandi di sungai. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya, Puspasari. Saudara, seorang warga di Kota Gorontalo dikabarkan hilang saat hendak mandi di Sungai Bone. Tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian setelah mendapat laporan dari warga. Informasi yang diterima, korban diketahui pergi ke sungai untuk mandi. Tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian di sekitar Sungai Bone, Kota Gorontalo, dengan menggunakan perahu karet serta pesawat nirawak atau drone milik SAR Gorontalo. Meski telah menyusuri sungai, tim SAR gabungan belum menemukan keberadaan korban. Pencarian pun dihentikan dan akan dilanjutkan besok
dan memeriksa rekaman kamera pengawas yang ada di instalasi pengelolaan air PDAM Kota Gorontalo. Tim SAR mengaku belum diketahui penyebab korban hilang. Dek. Upaya penanganan ini kita dari tim gabungan itu, upaya pencarian itu memakai ada dua step itu. Pertama itu kita menggunakan alat drone seperti yang teman-teman sudah lihat itu. Kita menggunakan drone tapi pakai dia masuk di thermal untuk mendeteksi suhu panas. Yang kedua kita menggunakan LCR seperti itu Pak. Sampai dengan saat ini LCR kita masih turun melaksanakan operasi SAR. Untuk kronologi laporan awalnya sebenarnya seperti apa? Untuk kronologi awalnya itu kita tidak tahu persis memang, hanya untuk informasi saja. Informasi juga itu untuk A1-nya itu sebenarnya masih simpang siur karena tidak ada saksi mata. Cuman sesuai dengan CCTV yang kita ambil di PDAM tadi itu, korban itu masih nampak di CCTV, tapi untuk melihat secara langsung itu dia jatuh tidak nampak. Saudara Ultras Garuda Gorontalo merayakan kemenangan Timnas Indonesia 1-0 saat melawan Bahrain pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Beginilah suasana Ultras Garuda Gorontalo saat nonton bareng kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia versus Bahrain pada Selasa malam di salah satu warung kopi di Kota Gorontalo. Euforia Ultras Gorontalo terlihat saat kemenangan Indonesia 1-0 melawan Bahrain. Diiringi yel-yel kebanggaan menunjukkan semangat Ultras Gorontalo mendukung Timnas Indonesia. Ratusan warga penggemar bola dari berbagai kalangan ini pun optimis Indonesia akan lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Tanggapannya hasil pertandingan Indonesia dan Bahrain hari ini? Senang, happy karena Indonesia kembali memiliki peluang untuk tetap bertahan, untuk tetap bertarung untuk bisa tembus ke Piala Dunia. Optimis tidak? Optimis lah. Kalah aja kita dukung, apalagi menang. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili orang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.